Matahari baru saja terbit di ufuk timur. Sinarnya menembus sela-sela anyaman bambu gubuk Mira. Seperti biasa, sebagaimana ia bangun lebih pagi dari ibunya, menyiapkan air panas dengan tungku kecil yang hampir patah. Tapi pagi itu, ada sesuatu yang berbeda. Saat ia hendak mengambil air di tempayan, matanya terbelalak. Air di tempayan itu berkilau bagai emas cair. Ia kaget, hampir menjatuhkan gayung. Namun ketika ia perhatikan lebih dekat, ternyata air itu jernih seperti biasa. Hanya saja memantulkan cahaya dari emas dan permata yang semalam ia letakkan di sudut gubuknya. Dengan hati-hati, ia mendekati benda-benda itu. Emas batangan yang semalam hanya 2 atau 3 potong, kini bertambah menjadi lebih banyak. Batu jamrud dan berlian seakan memperbanyak diri, tersusun rapi seperti baru saja ditata oleh tangan tak kasat mata. Mira teringat pesan sosok jin muslim itu. Jangan berlebihan, jangan serakah. Maka ia tidak berani mengambil semuanya. Ia hanya mengambil 1 emas batangan dan sebutir permata. Berniat menukarkannya dengan uang di pasar kabupaten untuk menyambung hidup. Hari itu, Mira pergi ke kota kecil di luar desanya. Ia menemui seorang pedagang emas. Begitu pedagang itu melihat batangan emas yang ia bawa, wajahnya berubah pucat. "Ndu, dari mana kau dapat emas ini? Ini emas murni, nilainya luar biasa," katanya. Mira hanya tersenyum samar dan juga tidak berani menceritakan hal yang sebenarnya. Ia hanya berkata bahwa itu peninggalan lama dari keluarga. Pedagang itu pun membayar dengan jumlah uang yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dengan uang itu, ia membeli beras, pakaian baru untuk ibunya, dan sedikit perabotan sederhana. Namun ketika ia pulang ke desa, kabar langsung menyebar. "Loh, si Mira itu kok bisa belanja banyak sekali? Katanya tadi dia ke kota, bawa emas murni. Pasti ada laki-laki kaya yang jadi simpanannya." Bisik-bisik itu menyebar cepat. Orang-orang desa yang dahulu menghina, kini penasaran. Ada yang iri, ada pula yang mencibir. Namun perubahan sesungguhnya terjadi bukan hanya pada harta benda. Malam itu, ketika Mira dan ibunya tertidur, gubuk reyot mereka perlahan bergetar. Dinding bambu berganti menjadi tembok kokoh. Atap bocor berganti menjadi genteng merah yang berkilau di terpa cahaya bulan. Pagi harinya, orang-orang desa terperanjat melihat sebuah rumah besar dan megah bagai istana berdiri di tempat gubuk reyot itu. "Ya Allah, rumah siapa ini? Bukankah kemarin di sini hanya gubuk kecil?" sahut warga desa dengan kebingungan. Desa pun geger. Orang-orang berbondong-bondong melihat, dan mereka terkejut ketika tahu bahwa rumah megah itu milik Mira dan ibunya. Alih-alih bersyukur, banyak orang desa justru menaruh iri hati. Bahkan keluarganya pun membenci. Yang dahulunya sering menghina Mira dan ibunya, kini merasa rendah. Kenapa dia yang dapat rezeki sebesar itu, padahal kami yang lebih rajin bekerja? Mungkin dia pakai ilmu hitam, atau jadi istri jin. Kecurigaan demi kecurigaan muncul. Namun, Mira tidak peduli. Ia hanya teringat pesan kakek jin muslim itu. Jangan pernah membenci sesama. Tolonglah yang membutuhkan. Maka, ia pun mulai membagikan sebagian hartanya disumbangkan untuk anak-anak yatim. Ia memberi makan fakir miskin, ia memberi makan pada hewan-hewan di sekitar. Ia membangun sumur untuk desanya agar orang-orang tidak lagi kesulitan air bersih. Ironisnya, orang-orang yang terus mencibir justru hidup semakin melarat. Ladang mereka gagal panen, ternak mereka sakit lalu mati, usaha mereka bangkrut. Semua itu seakan menjadi pelajaran bahwa nikmat Allah tidak akan sampai kepada orang yang tidak bersyukur. Hari-hari Mira berubah drastis. Dari seorang gadis miskin yang sering dihina, kini ia hidup bagaikan ratu. Namun dalam hatinya, ia selalu takut melanggar 3 syarat yang diberikan. Setiap malam ia tetap bangun tahajud, tetap berzikir, tetap menjaga kesucian dirinya. Ibunya yang renta pun menangis haru, bersujud syukur setiap hari. "Nak, ini semua bukan semata-mata karena emas dan permata itu. Ini karena Allah ridho dengan sabar dan ikhlas." Mira mengangguk. Ia tahu, jika suatu hari ia melupakan syarat-syarat itu, maka semua yang ia miliki bisa hilang seketika. Beberapa kali saat ia berzikir larut malam,
Mira masih mendengar suara itu, suara kakek tua, penuh kelembutan. Ingatlah nak, jangan pernah ingkar. Semua yang kau miliki hanyalah titipan dari Allah. Kadang, dalam mimpinya, sosok itu muncul, memberi nasihat, menuntun agar ia tetap rendah hati. Tidak ada yang tahu siapa sebenarnya sosok jin muslim itu. Sebagian orang menyangka ia adalah khodam dari leluhur. Sebagian lagi percaya ia adalah jin beriman yang menjaga hutan itu sejak ratusan tahun lalu. Namun bagi Mira, tidak penting siapa dia. Yang penting, ia yakin bahwa Allah telah menolongnya melalui perantara makhluk yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Waktu berjalan, Mira bukan hanya kaya, tapi juga dicintai banyak orang karena kebaikannya. Ia tidak pernah sombong dengan hartanya. Ia membangun sekolah kecil untuk anak-anak desa, membantu orang sakit, dan memastikan tidak ada lagi yang kelaparan di sekitarnya. Orang-orang yang dahulu mencibir pun akhirnya datang meminta maaf. Sebagian menyesali kesombongan mereka. Sebagian lainnya tetap iri dan terjerumus dalam kemiskinan yang lebih parah. Dan di balik semua itu, Mira selalu mengingat pesan malam itu di hutan. 3 syarat sederhana yang menjadi kunci kebahagiaan hidupnya. Dalam kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa rizki datang dari arah yang tidak disangka-sangka, asal kita sabar, ikhlas, dan istiqomah dalam ibadah. Kesyukuran adalah kunci. Sebesar apapun nikmat yang kita miliki, tanpa rasa syukur, semua akan terasa hampa. Kebaikan akan kembali pada diri sendiri. Menolong yatim, fakir miskin, dan sesama makhluk adalah jalan membuka pintu rahmat. Kesombongan hanya membawa kehancuran. Orang yang meremehkan orang lain akan merasakan balasan dari sikap mereka sendiri. Hidup ini bukan tentang seberapa banyak harta yang kita miliki, melainkan seberapa tulus kita menjaga hati, bersyukur pada yang sedikit, dan tetap rendah hati saat diberi yang banyak. Terima kasih, sampai jumpa di kisah-kisah horor selanjutnya.